Jadi hari ini ada yang sakit hati? Tidak. Ada ya? Oke. Jadi sudah bersinar keras atau belum? Sudah. Sudah menyapu? Sudah. Oke, bagus. Kehadiran ya, dengan baik-baik. Adrianus. Ada guru. Gustoni. Ada guru. Hari ini temanya tentang ada yang tahu? Peristiwa tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Oke, ini sudah berikan materinya ya. Oke, jadi tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Baik. Mungkin di sini ada yang tahu bangsa Barat yang pertama kali datang di Indonesia? Bangsa Portugis. Kalau bilang Belanda, saya nggak tahu yang Belanda. Yang datang itu adalah Portugis. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Oke, jadi mungkin anak-anak sudah pernah lihat baik di media sosial atau di internet tentang kedatangan bangsa Barat. Tadi ada yang sudah sampaikan, Ibu, bangsa Barat yang pertama itu adalah Portugis. Ya, jadi Portugis yang pertama kan? Ada yang tahu di mana? Di mana? Mana? Tahun berapa? 1511. Tahun 1511. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Kemudian apa yang menjadi penyebab bangsa Barat datang ke Indonesia? Tujuan apa sih mereka datang ke Indonesia? Ya? Untuk mencari tempat. Oke. Nah, karena sini sudah ada yang tahu, mungkin yang lain sudah bisa sudah cari. Sebelum sudah belajar ya, mungkin sudah baca-baca dari buku sebelumnya. Nah, ada teks bacaan di sini, yaitu tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Ini nanti Ibu bagikan. Jadi silakan dibaca dan dipahami baik-baik. Baik. Oke. Oke, satu orang yang bacakan depan. Siapa tadi? Aku keren. Oke, silakan. Bacakan depan dulu. Peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Nah, tadi kalian diminta untuk membacakan tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Nah, pasti tadi ketika kalian membaca, pasti ada yang teringat ya? Ada atau tidak? Ada yang ingat? Atau hanya baca saja? Ada faktor penyebabnya apa? Ayo, terus mencari rempah-rempah. Oke, teman-teman, mencari rempah-rempah. Sekarang mencari rempah-rempah, apa lagi? Adanya keinginan menyebarkan agama. Adanya keinginan menyebarkan agama. Selain dua jawaban tadi, ada yang lain lagi? Apa? Adanya keinginan mencari kejayaan. Oke, berarti tadi siapa? Oke, siapa tadi pertama? Adrenalin apa tadi? Pertama, mencari rempah-rempah. Oh, rempah-rempah tidak? Ada yang tahu? Rempah-rempah itu
Keinginan menyebarkan agama. Oke, bangsa Portugis datang itu menyebarkan agama. Agama di sini yaitu agama Kristen dengan agama Katolik. Lihat, yang disebarkan oleh agama oleh bangsa Portugis. Ya, paling penting apa? Yaitu adanya keinginan untuk mencari kejayaan. Oke, teman-teman. Baik, berarti sudah bisa paham ya. Jadi peristiwa tentang kedatangan bangsa Barat ini, mereka itu awalnya mencari apa tadi? Jadi dijawab ya masing-masing, bukan baca kelompok, tapi dikerjakan sendiri. Tulis nama, ada nama di depan. Silakan. Kerjanya masing-masing ya, bukan kelompok. Iya, tulis nama di depan. Silakan. Pertanyaan di sebelah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Yang kedua, yaitu berikan pendapatmu. Hal apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat di Indonesia? Apa sih sebenarnya? Kenapa nomor satu? Kenapa bangsa Barat ingin sekali datang ingin menguasai rempah-rempah perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Kenapa? Alasannya kenapa? Ya kan? Sedangkan untuk yang kedua itu berikan pendapat. Pendapatmu faktor apa atau alasan apa yang menyebabkan bangsa Barat datang ke Indonesia? Bisa? Bisa ya? Oke, kita akan ini. Silakan. Berapa menit ya? Aman. Ada bacaan kali yang sudah kalian bacakan itu jawabannya. Tapi yang kedua itu menurut pendapat ya, jangan tidak paham kerjakan masing-masing. Oke, mari. Kerja masing-masing ya. Mari semua. Sudah? Oke, baik. Sekarang sudah ya. Nah, ini tujuan kenapa ibu berikan pertanyaan seperti ini. Ibu mau lihat sejauh mana pemahamanmu tentang teks bacaan yang sudah dibacakan tadi. Sekarang ibu mau tanya, ada yang bisa jawab untuk soal nomor 1? Dari soal nomor 1 itu apa tanya? Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Oke, continue. Apa continue? Alasannya kenapa continue? Hal ini dikarenakan bangsa Coba berdiri supaya paham saja. Hal ini dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel dengan Turki pada 1953. Oke, tepuk tangan. Sejak jatuhnya Konstantinopel bersama Turki pada 1953. Iya, karena waktu itu bangsa apa tadi Eropa ya mengalami kesulitan. Kalau
mereka itu begitu mahal. Makanya mereka melakukan penjelajahan sampai di Indonesia. Nah, pertama kali mereka bangsa yang datang di Indonesia yaitu adalah bangsa apa? Bangsa Portugis. Yaitu datang di mana? Pertama kali. Di mana? Bangsa di mana Bustami? Di Malaka. Pada tahun berapa? 1511. Datang di Malaka. Kemudian disusul oleh bangsa apa? Spanyol. Spanyol datang di mana? Di mana? Pada tahun berapa? 1521. Selanjutnya disusul oleh datang di mana? Oke, berarti ada berapa bangsa Eropa yang datang? Dari mana? Dari mana? Satunya apa pertama? Dan juga pertama mulai dari Portugis, yang kedua adalah Spanyol, yang ketiga adalah yang terakhir adalah Inggris. Oke, bisa mengerti ya? Oke. Sekarang soal yang kedua yang tadi tuh. Berikan pendapatmu hal apa yang melatar belakangi kenapa bangsa Arab datang ke Indonesia? Apa sih? Kenapa mereka bisa datang ke Indonesia? Alasannya kenapa? Ada apa dengan itu? Nah, orang ini yang mau jawab. Apa ini? Hah? Ya, satu sudah dijawab tadi, yaitu datang mencari apa tadi? Kekayaan atau gol. Kebenaran. Tadi sudah jawab. Sekarang lagi. Ya, putra lagi. Oke, ya. Kedua adalah keinginan menobatkan agama. Terus sana. Keinginan mencari kejayaan. Sekarang lagi. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Bacakan lagi. Karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi yang pertama apa tadi? Siapa yang jawab pertama? Ini apa tadi berarti? Mencari kekayaan. Kedua apa tadi Putra? Keinginan menyebarkan agama. Yang ketiga apa lagi? Keinginan mencari kejayaan. Kemudian keempat ada lagi yang satu yaitu karena perkembangan apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka menggunakan kompas waktu itu sehingga mereka bisa sampai di titik awal. Akhirnya mereka bisa melakukan penjelajahan samudera. Oke, berarti sudah bisa mengerti ya? Lalu tadi yang dibacakan bisa paham kan? Oke. Nah, bisa. Bisa bukan? Nah, bukan video ya, bukan. Bisa. Bisa. Nah, sekarang lihat yang ini yang warna biru yaitu terdiri dari faktor internal. Faktor internalnya ada dua, yaitu adalah hubungan pendalaman mencari rempah-rempah. Apa lagi satunya? Ya, sudah. Oke, sudah ya? Jadi itu adalah konsep tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di
Indonesia. Baik, sekarang kembali. Kita tampilkan videonya. Coba buka. Video tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Kita buka. Dan bisa buka. Videonya sebelah. Sudah? Bisa dengar? Sebelah sini bisa? Nah, karena sudah perhatikan baik-baik, sudah nonton, sekarang aku mau tanya, video ketik itu cerita tentang apa? Ibu mau tanya. Ya, sama dengan yang tadi. Sama dengan teks yang tadi yang Ibu sudah perhatikan tadi. Oke, berarti tadi menceritakan apa tadi? Peristiwa, jadi ada dua ya, coba perhatikan depan. Jadi peristiwa itu peristiwa agama ya. Dan yang ketiga adalah glori. Yaitu adalah kemudian yang eksternal. Tadi apa? Eksternal. Coba kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas. Kalau di sini nanti buat dulu kelompok diskusi ya. Kelompok diskusi itu jadi masing-masing 5 orang. Jadi sudah bagi kelompok 5 orang. Berarti ini Ibu acak ya. Jadi Ibu satu. Masing-masing kelompok berapa orang? 5 ya. Oke sudah. Baik. Sekarang perhatikan untuk tugas kelompok. Sudah. Tugas kelompok di sini. Ya. Di sini ada soalnya, yaitu kalian akan mendiskusikan dengan anggota kelompok tentang masalah dampak kedatangan bangsa Barat di bidang sosial. Oke, sudah. Nama kelompok satu, namanya siapa? Namanya ketua, ya. Iya, sesuai dengan ini kan? Jadi kelompok satu, kelompoknya siapa? Kemudian bagian yang paling menarik di sini apa sih? Dalam bacaannya tadi. Makanya yang bilang tadi apa? Bacakan terlebih dahulu. Apa ya? Yang tulis nama itu ketua kelas, yang lain tidak bisa. Di sini, ada pertanyaan sini. Ya baca dulu. Buatnya sebelah mana tadi? Tadi ada. Buatnya sebelah sini. Jadi yang kelompok jadi masing-masing kalian siapa baca dulu, kemudian kalian diskusikan, ada studinya apa, ada tulisan ini.
Kalau masing-masingnya, kita bilang baca terlebih baru diskusi. Bisa. Ada pertanyaan tidak? Oke, nanti bertanya. Kelompok empat. Diskusinya pelan supaya teman-teman bisa lihat. Kita pernah ada teman-teman. Kan namanya kelompok. Ya kan? Ya, sudah. Iya, iya, pendapat kalian. Pendapat kelompok kalian bagaimana tentang iya, pendapat kalian loh. Ini nomor 4 ini pendapat sesuatu berbagai kelompok. Ada jawaban di sini. Sudah. Oke, kelompok 3 duluan ya. Baik, tadi kelompok 3 yang maju duluan. Baik, tadi kita pilih anggota ketua kelompok yang kami pilih. Bacakan saja. Jangan ya, Judul teks peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Bagian yang paling menarik, kedatangan Portugis yang membawa semangat menjadi glory dan gospel. Penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis sebagai negara kepulauan dan penjajahan oleh bangsa Barat. Pendapat kelompok tentang teks tersebut adalah kelompok 3. Islami. anggota kelompok Nabi Islam Muhammad Zakir peristiwa kedatangan bangsa Barat di Yang lain dengar ya. bagian yang paling menarik kedatangan Portugis yang membawa semangat menjadi glory dan gospel. Baik teman-teman, kami kelompok 1 akan mengumpulkan nama kelompok 1 untuk kelompok dan cetak Mikael Adwan Purwodon, Ahmad Syah, Dominic Luciana Wader, Lisa Tarang. Judul teks peristiwa kedatangan bangsa Barat di wilayah Indonesia.
Sekarang sudah paham, Bang? Sudah mengerti? Sudah mengerti bagaimana peristiwa latar belakang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, toh? Dan negara apa saja yang sudah datang melakukan yang sudah melakukan penjelajahan di wilayah Samudra Indonesia. Oke, jadi itu saja. Jadi kesimpulannya kita sudah tahu bahwa peristiwa kedatangan bangsa Indonesia itu pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis, yaitu pertama kali mereka datang di pulau atau di wilayah Malaka pada tahun berapa kemarin? Pada tahun 1500. Kemudian disusul oleh apa? Bangsa Spanyol. Pada tahun berapa? Oke, yang selanjutnya disusul oleh bangsa Belanda, yaitu mereka mendarat di mana? Banten. Oke. Apa yang melatar belakangi tadi? Yang melatar belakangi itu faktor yang menyebabkan mereka datang, bangsa Eropa datang? Karena ada faktor apa? Mereka mencari ada lagi yang mencari ada yang lain bilang apa? Menyebarkan jadi inti dari faktor yang mereka bangsa Eropa, bangsa Portugis datang itu ada 3 hal. 3 hal yang paling berpengaruh ya, atau faktor yang paling berpengaruh mereka menyebabkan mereka datang ke wilayah Indonesia. Oke, jadi itu saja ya. Jadi berharap yang kalian sudah bahas tadi bisa dimengerti. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Sejauh ini ada pertanyaan? Bisa mengerti? Bisa ya? Yang anak tidak mengerti baru. Bisa mengerti ya? Oke. Sekarang ibu kasih soal terakhir. Ini soal terakhir. Silakan dijawab masing-masing. Bukan kerja kelompok ya. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Dan ibu berharap pelajaran hari ini bisa diulangi kembali belajar di rumah. Jadi jangan lupa kalau menanya di sekolah diulangi. Semua sudah mengerti ya? Sudah mengerti materi ini? Sudah? Dan semua siap kita berdoa pulang. Semua sudah ya? Oke. Sudah siap. Siapa menjawab? Semua siap. Coba kasih kabar dulu. Kasih. Siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang semua. Sama